Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa CTV, saudara Lun Mandum, bahagia Dalun. Mentang lagi biasa, orangnya diberi kesehatan. Bisa je tak merumpuk bersama alam lagi biasa je dengan acara kopi bunga. Walaupun kopi dalam terus tempat tu, tetapi yang kapasi katanya tetap urunyo tetap lagi biasa terhadirkan jamil dalam acaranya. Ya, tentu ji bah uronyo ya sedang taklum karena jamai yang dihadirkan uronyo yang kadente jamai yang cukup istimewa bagi Lun dan saudara tentu bagi drone ji. Jadi uronyo pemirsa tak cerita bacut antara Aceh dan Australia. Wah, luar biasa Yang kadente ji pat mentong na langit, pat mentong na tanah di sini na manusia. Ya, tak kawat pada berkabar. Tetapi yang rentegi huronya tak ceritakan bacut tentang Islam ya. Islam bak tanya antara Islam di Aceh dan antara Islam Aceh di Aceh dan di Australia. Pemirsa, jadi huronya nalung hadirkan jame yang pasti huru Aceh ya. Teman jamai katanya uronyo trip datang katanya di Australia. Tapi salah cik ru pegah trip datang karena mungkin kalau biro ke so ku jamai katanya uronyo jadi lebih god ino tak sampai le beliau yang kehadiran. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama ini lu ucapkan terima kasih banyak ke Bapak Arda yang kehadir kena dengan Pak Arda, maka ji Lun dapat Lun terima jamai yang ciuri di ya, ya. Jadi segala hubungan drone dua ni Lun tumayong ya, jadi lu lagi bapak tolong perkenalkan diri drone nilai sihat. Pura ni orang Padang, pura Aceh. Ya, hanya yang ahli dari Pane Pak kan. Menyo di Aceh sini. Ahli dari Aceh, cuma di Pat kabupaten atau duna trip ke Sydney Australia kan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak nulun tuan Dr. Tuku Khalidin Yaakob dan lahir di Brabo Padang Tiji. Kemudian di Australia karena 20 tahun lebih. Karena 20 tahun lebih. Yang kainan. Wah, luar biasa pemirsa. Nah dengar di Australia ke 20 tahun lebih. Halnya demam munyo dah hitung 20 tahunnya kelah wate yang bacut. Munyo itanya ino kana anu dire kali parik ro kada dabuh yo tipluh ro ni lung kana mamaji le. Ya, tengku atau Pak 20 tahun ke di Australia jina Bapak sebagai warga negara? Warga negara tetap warga negara Aceh. Ya. Cuman tinggal di Australia. Tinggal Pak. Ya. Jadi tapi di drone kaji ke untuk sementara warga di sini Pak KTP itu Pak Amio KTP. KTP ya. KTP lah. Ya anak KTP kan hanya tinggal. Ya, ya betul. Tetapi walaupun pergi Banjara drone Acehnya tetap nuwo je kena walaupun trip tiga walaupun tibulan tiga apa situ mereka nanu yang terpulang mbak kepentingan kebetulannya tuan wo karena nak acara mbak Uro Jumat yang kala malam Sabtu tanggal 19 nak acara muzakarah tentang syariat Islam di Dayah Mahadal Ulum Nidia Islamiyah Samalanga. Jadi ulun tuan diundang sebagai salah sidro pembanding di dalam acara muzakarahnya. Jadi pemirsa mungkin pernah nonton acara Kopi Bengah padi-padi bulan yang kau ikut 2 bulan leh bulan apa yang sekitar leh bulan nak yang hadirkan anak dara dua yang di Purgu yang tak pernah habar dengan bahasa Aceh yang sangat kental. Dan bahasa Inggris nyan ke anak daripada bapa yang hadir bunganya ya
urungnya atau yang orangnya ada berkhabar je, tiang hati berkhabar bahasa Melayu menyakan bahasa Droi karena lah bahasa mak, bahasa Urdu Hadro dan bahasa Nangrodro. Jadi bacuk lu yang le ke Pak Arda. Pak Arda, pakiban hubungan drone dengan bapaknya nyen tadi yang le bacuk Pak supaya mungkin pemirsa yang ingin tupu boleh karena Pak Ardanya lah yang sering dikalian-kalian di Banda Aceh atau di Aceh Besar. Silakan. Terima kasih ya Pak. Ya. Sebetulnya meno ada drone kadang katialo ni cid kan? Ya, katialo. Ya. Hai hubungannya kamu hubungan ado dengan aduan. Jadi nyo Kebangga lidinyo adalah abang kandung kamu. Maka trip-trip anak gua. Ya. Kak gua kan tajak abah yang perle ke mana? Oh, abang kandung. Abang kandung. Wah, luar biasa. Yang kena saudara. Jadi kebanggaan katanya Uru Aceh. Uru Acehnya lagi ada bergauno. Dumho kerja amdan konyan. Ya tetap gaku Uru Aceh dan tetap konyan tetap boh mati tetap dalam iman dan Islam. Jadi tino dah puas habar leh perkembangan. Mungkin Pak Iron di Aceh walaupun bagi bancerah hanya payah li cerita lebih panjang kan perkembangan jamun tapi tino. Pulau mino di Aceh ni dengan tadi tertegakkan ke masalah syariat Islam dan ini 100% orang Islam ni di Aceh. Jadi dino yang perlu yang lain Pak segala masalah-masalah yang beji urang Aceh di tempat di Australia ni bagaimana Pak? Bisa dihitungkan ataupun sebuah persatuan? Memang di Australia karena memang Australianya adalah negara multicultural. Jadi macam bangsa. Di sampingnya juga oleh kerajaan atau pemerintah Australia memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk berpegat sebuah organisasi. Jadi orang Aceh nak organisasi orang Aceh dan organisasi Ji adalah AAS, Aceh Australian Society. Jadi atau dengan bahasa tanya ke Aceh sepakat lah. Yang dalam masyarakat Aceh yang berkumpul menancit masyarakat yang lain kan. Masyarakat lain juga baik dalam bersifat lokal ataupun bersifat negara. Misalnya orang Bosnia, orang Turki. Mereka tanya di sini orang Aceh, masyarakat Padang, Minang Sayo, masyarakat Jawa dan masyarakat Medan. Karena memang kebebasannya kagetuangkan dalam perundang-undangan di Australia. Jadi hanya diskriminasi. Jadi tapi alhamdulillah masyarakat kitanya karena memang orang kitanya orang Aceh. Orang Aceh kan anda bisa terpisahkan dengan Islam kan. Betul. Aceh adat bapa tumurhum hukum bak Syekh Kuala kanun bak Putropang resam bak Laksamana. Jadi orang Aceh yang ada di Australia sebenarnya hanya berlebih-lebihan lembaga nyo lebih komitmen terhadap Islam menyebandingkan sementara dengan orang Aceh yang di Aceh. Ini Bapak pandangan luntuan. Bapak pandangan luntuan. Sebagai contoh misalnya lagi darah luntuan yang truk keno. Ate bantruk keno, ate jak bak restoran, itu manyang nyo nah hala makanan. Bahkan Wate tonton pertama dijak Lumpur Waceh pertama pesantren letak pertanyaan-pertanyaan karena dalam benak pikiran gaknyan nyo tanya orang Aceh 100% Islam tapi kok orang-orang Aceh yang hana tok ule yang kan pertanyaan sederhana kan bahkan wate ubud orangnya merasa kiban merasa seolah-olah wate kalian ni orang Islam kok kan assalamualaikum nyalah tapi kalian hendak tuk ule. Jadi kesan bak anak-anak yang raya di luar bahawa orang Islamnya memang harus tuk ule, harus tuk orat, menancit di dalam keseharian. Jadi letak ke dengar lagi orang kena assalamualaikum kadang ji pakaian hanya menurut secara Islam. Jadi saudara Lun mandum nyan ke muno riwayat kisah baca dari Tengku Khalidin yang ke-20 tahun nyan tinggal di Australia. Drone ni mungkin perlu lebih tupu ke masalah Tengku Khalidinnya di Australia dan pertanyaan-pertanyaan drone baik tentang urang Aceh di sini atau tentang masalah perkembangan Islam
di Australia, jet ni telefon bak 0651 Sariusa. Atau ni SMS pijik mentang bak nombor HP biasa 085260 si kurang belah 57 pet belah. Nyainan jet nanti mayang tu dengan Tunku Khalidin. Ya. Tunku Khalidinnya lagi dalam pegah mana punya 20 ton ka di Australia tetapi dak uronyo dak pegah bahasa Aceh ngonya. Tetap tentang ngonya hendak pernah kerja tahu. Jadi ke lu fikir Pak, jadi urusan putri bapa dua roh yang hadir kena opinion tapi bahasa Aceh beda bacut logat ji mendang Pak. Biasa ji logat Aceh muntok tok. Nyo Pak logat Inggeris Pak. Lun jadi gaya bahasa Inggeris tapi mungkin enggak cocok karena pergaulan ji hari-hari setiap uro dengan bahasa Inggeris Pak. Jadi Pak tetap bentang hana muri becu pi bawa urang dia tapi Pak Khalidin atau Pak ketua lun Pak Arda tergelom lanjutkan habanyo tak kala Pak yang lewat tanya ya. Nikmati liburan yang mengesankan bersama keluarga Anda di objek wisata Taman Rusa Lam Tanjung, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Kami mengajak putra-putri Anda lebih dekat dengan alam dengan menikmati aneka satwa seperti rusa, burung, beruang, serta satwa lainnya. Kami juga dilengkapi fasilitas permainan anak-anak seperti bebek dayung, bola air, sepeda air, kolam renang, flying fox, kolam pancing, serta permainan seru lainnya. Wisata Taman Rusa, pilihan wisata keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siaran Aceh TV selain tetap bisa diterima dengan menggunakan antena UHF, juga dapat Anda tonton melalui satelit Telkom 1 dengan menggunakan parabola 6 feet 2 LNB dengan box decoder digital MPEG 4 Indonesia Network pada frekuensi 3833/15.000 horizontal. Aceh TV siaran 18 jam setiap hari mulai pukul 06.45 pagi sampai pukul 00 dini hari. Aceh TV senantiasa mempersembahkan yang terbaik bagi Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh TV kebanggaan orang Aceh. Nyolun kana di studio Le Aceh TV. Apa bisa itu betul ya kalau nak biar apa nak urut ada boleh doya ya. Baru je yang penting kami teradi. Oh Siti Nurbaya. Si jamun Siti Nurbaya juga. Jadi putra boleh di belah bang. Dua ribu. Nya mengkoi anda. Nyo kunne. Dinek nyo ibotnya kalih gerasa masa muda. Yang muda jinyo golong rasa masa tua, bu. Dumna umur kan eh? Mungkin pengaduan rojo ni pegah. Ada bantu orang itu keadaan. Memang dia yang paling manis di antara gadis yang Acara sedara adai bang muslim. Ya, pemirsa, lagi ada pegah muno uronyo tema yang tabut dengan judul ji antara Islam di Aceh, Islam di Australia.
Ataupun orang Aceh di sini yang orang Aceh di Australia. Ya, teman di Australia Sidro Tengku Khalidin yang pak yang kahadir kena Australia gonyan orang Aceh tok itu pegah. Ya, orang Aceh tok ka 20 ton di Australia. Pu tujuan gejak pun yang gede. Nah, ini udah tengok. Ya. Jadi yang kelagaman Pak, pertama drone bergerak ke Australia. Pu ada kemauan drone, pu diundang khusus. Mungkinnya. Ya, mungkin lun cerita bacut sebelum lun Australia. Kebetulan sebelum lun tuan Australia, lun tuan dipercayakan Pak tahun 80 sampai 86 sebagai Ketua Umum PBPII. PB Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia di Jakarta. Ya. Kemudian dalam tahun 8 periodenya 868 sekurang 86 melun tuan wakil ketua umum, 868 sekurang ketua umum. Ketua umum apa benar? Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia. Ya, PBPII. Wah. Ya, yang kebetulannya Pak tanggai pet main itu akan ulang tahun Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia yang dilaksanakan di Anjung Bonmata. Daulun tuan juga diundang sebagai salah sidro untuk menyampaikan tausiah di dalam acaranya. Jadi bak periodenya kebetulan pemerintah Republik Indonesia dalam halnya adalah Menteri Dalam Negeri dikeluarkan sebuah peraturan PP Lumoi 120 tahun 85 yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan PII-nya dilarang. Disebabkan PII tidak mau menerima azas Pancasila. Jadi Lun Tuan sebagai ketua umum merasa bertanggung jawab. Pertama adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana kekurangan Islam, pakan harus tagantau. Lun Tuan diundang oleh Pak Suparjo Rustam, Menteri Dalam Negeri, untuk mendiskusikan pakiban supaya PII menukar azas bele pedua Islam, tapi gantau Pancasila. Katanya Lun Tuan dengan padu-padu berakan sekretaris dan wakil ketua menyarankan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, kamu perlu untuk musyawarah. Karenanya walaupun Lun Tuan ketua umum di dalam tradisi organisasi PII, hanjir ketua umum sewenang-wenang mengambil keputusan. Jadi hasil daripada keputusan kamu tetap berprinsip bahwa Islam tidak ada yang kekurangan. Jadi kamu dengan jelas hanya metim ganto Islam dengan Pancasila. Oleh karenanya sampai terakhir bahwa terbitlah ketentuan PII tidak diakui lagi keberadaan. Dengan kata lain, PII dianggap adalah sebuah gerakan yang mungkin mendekati kepada melawan kebijakan pemerintah atau separadis. Berarti sampai jino hanali PII-nya hanali. PII no karena dalam jangka pegekeun reformasi, kemudian yang karena penerimaan kembali, menerima kembali. Tapi batenya, yang kau tabak menolak pegah pakai ke di Australia. Kemudian Bapak Dr. Muhammad Nasir, watenya Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah, tahu ulun tuan. Tahu Khalidin, nyo kata, Bekli tinggal di Australia. Bekli tinggal di Indonesia, harus terbit dari Indonesia. Karena menurut catatan dalam pemerintah Indonesia kata adalah ketua umum yang menolak Pancasila. Jadi Lun Tuan pegah Pak Nasir katanya, hai kibancara lu lunjuk luar nanggro. Pegah tajak sekolah ke dia. Katrip tak lun tinggal sekolah. Katanya lun selesai kuliah tahun 82. Jadi selama di Jakarta 6 tahunnya hanya ajak sekolah, hanya memimpin organisasi kunjungan seluruh Indonesia, bahkan kadang-kadang luar nanggro nak konferensi, nak seminar. Pokoknya kah hanya tinggal ini. Kemudian okeylah hana alternatif, hana pilihan lain. Kemudian Pak Nasir gepegat sabah surat kirim ulun tuan ke Menteri Pendidikan Malaysia. Jadi Datuk Sri
Anwar Ibrahim. Kemudian ulun tuan diterima oleh Datuk Tri Anwar Ibrahim untuk melanjutkan sekolah di Malaysia. Ya. Kemudian di dalam sekolah-sekolah di Malaysia, kemudian setelah selesai master di Malaysia, dalam proses-prosesnya narakan telefon dari Australia, gepegah kondisi umat Islam di sini. Nyo di sini kali tablo tabuh gereja, tapi hana yang memimpin. Kalau lempakat padu-padu bro tu rakan-rakan dari Indonesia hana tahu tim. Maksudnya kalau mau gereja. Gereja kalau mau belo tadi untuk kegiatan Islam, kegiatan semajid, tapi hana yang memimpin. Orangnya kebetulan orang PII dile, kan? Karena ulun tuan gayanya tu bekas ketua PII dan memang di Indonesia juga kalau YouTube ke di Malaysia. Kita tahu lah ulun tuan gede. Tahu ulun tuan gede, kemudian hanya tujuan gede untuk berdakwah. Karena kepercayaan hana sotem disebabkan menyertai dakwah di sini di Australia hana bayar volunteer. Kalau lagi mungkin di Indonesia orang yang berdakwahnya kena grant, nak biaya. Nyo hana kita nyo kerja kerja tu, kemudian dakwahnya sebagai kegiatan sampingan. Kena sampingan. Nyo menyedron hai bang, matanya ke mata muda ikut bang. Dia asiknya. Nyo bang menyedron hana jak geno hana tu tole pakat. Jadi tanya waktu yang ditantang lagi nya darah mata muda walaupun okeylah. Katanya umat melagian insyaallah kalau langkah. Tapi bawa tanya ulun tuan kan artinya karena waktu jak sekolah Malaysia mentang yang ulun tuan nalahi sinyak tabo Muhammad Ziyad. Kemudian yang nomor 2 yang lahir di Aceh yang baru tak kena Ismatun Nisa yang lahir di Aceh. Balah orang yang gede, kemudian tu Australia gede yang kelahir terus tu. Jadi dari tun sikurung puluh le, belum tuan di tide, ya bak tempat bak masjid bak gerejanya untuk lakukan dakwah. Kemudian terus pindah ke deh bak tabuh tempat yang dari Sydney nyo ke tempatnya sekitar 2000 kilometer. Nanjih Mackay di Queensland. Di sini nasabuh masjid Islamic Center yang pegat oleh pemerintah Libya. Tapi masyarakat di sini adalah sirutuh tun yang kau likut batul lah sekurang puluh lehannya ini kata 20 tun kan. Orangnya adalah orang berasal dari lontanya dondronyo dari Pane. Pegah olonya dari Jawa, ibu-ibunya dari Pane. Olonya dari Boge. Nyolah dari Selangor. Nyo dari Singapura. Yang dari Indonesia tu tengah pergi. Anak tahu jauh. Kemudian yang dari Malaysia tengah cit. Padahal nak pergi dari Selangor, dari Singapura. Karena seretuh tun sebelumnya dilai kalau nak Indonesia orang yang yang na adalah Aceh, yang na Padang, yang na Buge, yang na Jawa, yang na Selangor. Malaysia pun tu 57 baru Malaysia. Dilai kan hanalo Malaysia. Jadi anyway orangnya begitu masyarakat di sini alhamdulillah dengan kehadiran ulun tuan memang asal orang Melayu tetapi kehana legit berbahasa Melayu kira tuan fikirnya hana tak penting tapi yang sangat penting adalah orangnya hana gitu cara beribadat. Jadi karena ulun tuan jak kedehnya di bawah sebuah organisasi Regional Islamic Dakwah Council for South Asia and Pacific yang berpusat di Malaysia, itu Majelis Dakwah se-Asia Pasifik yang watenya ketua adalah Allah Yarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri yang pertama di Malaysia. Ada lelurunya lumpaga sebuah proposal, lumpaga nyo perle kena di Australia di sini bak tempatnya kirim padu-padu bohal. Yang pertama, sample of family Muslim. Itu contoh keluarga yang Islami, yaitu lako yang Islam, inang Islam. Karena di sini ibu-ibu kadang-kadang ada teman Jumaat, ada teman tarawih kerja, kan? Tapi lakonya hanya Islam atau bapak-bapak jak kenan. Tapi urina hanya Islam. Nya lun tuan tepe waktu lu lakukan home visit, ya kunjungan gampung-gampung, waktu tinan bulan Ramadan, lun telefon.
Nya lun kena langkah kena nak kala buat tempat. Oh silakan Pak Imam, silakan. Okey. Kemudian pentuk semayang maghrib ino. Oh nya. Okey. Karena lun perah lun semayang maghrib baru mau ganyan. Orang yang 15 minit kata musalla, masjid, utama Islamic Center tempat lun tinggal. Pernah abah anak yak cok sajadah. Karena lun sembahyang gede, akan lun sembahyang baru mau gede. Hanali sajadah di rumah. Nya orang Islam. Alan truk gede, bantruk gede popoli bang tepuk lun ke kana parti nan. Poli bang pada bulan Ramadan. Parti minuman raminet, kan raminet pekan harum-harumnya bir, kan? Rupanya ibunya adalah gaknyan muslimah, tapi lako gaknyan Kristen, dan gaknyan harus menyiapi makanan-makanan untuk parti yang hana alurnya. Makanan-makanan di siang hari. Yang menang perkembangan umat Islam, masyarakat Makkahnya. Adalah orang merasa tergugah katanya lum pegat proposal yang ke Raisab supaya dikirim contoh famili muslim dan imam, orang yang ahli dalam bidang agama untuk mendidik. Oleh karenanya lun punya komitmen di sini. Selama lun di sini, ilu hana rencana untuk di sini imam seumur hidup. Tapi kibancara benari generasi lun tuan didik di sini. Bagaimana anak-anak Australia yang sini, orang-orang yang ada di sini untuk berjit ke imam, berjit ke khatib, sehingga setahun kemudian lun tuan tinggalkannya. Lun tuan jak tema usit ni. Oleh sebab itu usit ni pada tahun 1946 ulun tuan pedanglah sabuh institusi pendidikan yang lun buhnan Ashabul Kahfi Islamic Center. Dan Ashabul Kahfi Islamic Centernya getanya kerjasama dengan Department of Education di Sydney untuk mengajak tapakai seluruh gedung-gedung sekolah pada orang weekend, orang Sabtu atau orang Minggu untuk kegiatan-kegiatan anak-anak Muslim. Kan hanya orang Aceh, kan hanya orang Indonesia, tapi siapa saja yang beragama Islam. Bahkan yang hana Islam pun silakan datang. Silakan datang. Dan nak orang-orang yang hana Islam, ya dengar. Ya dengar. Karena di sini sangat terbuka. Sangat terbuka. Jadi termasuk orang Jumaat. Orang Jumaat dia baca khutbahnya, jamaah dalam masjid, dalam musallanya nyan kanyalah orang katanya. Tapi di luarnya dapat disediakan kerusi-kerusi untuk mana orang yang Kristen atau yang bukan Islam, dapat silakan dua ina di kampus-kampus menancit. Le kursi sediakan begitu untuk mahasiswa yang kanyan silakan dua. Orangnya dua ina ngedengar khutbah, le khutbah gejak hana semayang. Oh, jadi awak Kristen silakan. Tapi awaknya siap untuk ijak, tapi kutu ya dia. Nah yang laginya, yang kebetulan lewat gitu jika kata siapkan, kebetulan lewat, silakan duduk. Si atuknya akan perken ceramah lah menurut saya. Tapi awaknya siap untuk didengar. Siap untuk didengar. Luar biasa. Luar biasa memang. Jadi karena kegiatan menancit kita lakukan open house, rumah terbuka. Ya, mungkin kita terima telepon dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari sorry Pak. Dengan Pak Ridwan langsung urus. Ya, Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan dengan Pak Khairin apa kabar? Ini Pak, saya mau ngasih saran. Kami masyarakat ini minta tolong tegakkan saja syariat Islam di Aceh. Karena Aceh merupakan contoh syariat Islam di seluruh Indonesia, insya Allah. Mudah-mudahan kalau Aceh syariat Islam ditegakkan benar-benar, nanti provinsi lain akan meniru. Kita nggak usah, bisa juga melihat ke negara luar, tapi paling penting ke negara kita sendiri. Karena sekarang akhlak kita yang malam-malam, anak-anak berboncengan, berpakaian ketat banyak masuk dari Medan. Jadi mohon seluruh pemimpin-pemimpin Aceh yang cerdas, yang sudah lebih ilmu agamanya, mohon sebenarnya diperjuangkan masyarakat Aceh dulu diminta adalah syariat Islam. Jadi kenapa sekarang syariat Islam para pejabat-pejabat, bos, kayaknya sulit dengan syariat Islam. Akhirnya kita orang Aceh munafik. Mohon syariat Islam di Aceh menjadi contoh ikon bagi seluruh Indonesia dan provinsi yang lain di Indonesia. Insya Allah
Kalau provinsi Aceh syariat Islam berhasil, provinsi lain mungkin akan menyusul. Oke, Pak Ridwan. Aceh adalah kebanggaan Indonesia, terutama syariat Islamnya. Oh, Mau ditegakkan, jangan pejabat cuek apa tidak open dengan syariat Islam di Aceh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ridwan di Lampunurut. Ya, jadi Pak Ridwannya hanya di Manyong. Ya, cuma sekedar gonyan gepeghabar masalah syariat Islam di Aceh. Tapi yang jadi masalah yang mungkin mendungurin disambut habar lagi abang mana. Tetapi Tengku Khalidinyo gonyan ya baiklah yang ikut di Aceh, mulu Aceh mentang gonyan ada dengar mana buah. Pakiban cara persatuan dan mungkin tiuroro deh naik demang Islam mereka mau 10 ro 20 ro mah ada puai dia yang dum menarik ke Islam. Jadi terima kasih lu ucapkan ke Pak Ridwan yang ada penurut yang kali telefon kena. Jadi yang muno putuh Tengku Khalidin Pegahaba ya enak mana tentang kegiatan-kegiatan Islam ya, di masjid-masjid, di kampus-kampus kan. Ya, dino na lu baca SMS le mungkin di dalamnya jadi sambung bacut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padupna jumlah orang Aceh di Australia. Kemudian pakiban suka duka umat Islam sidi dari Tengku Agam di Montasi. Oh, terima kasih Tengku Agam. Ya, mungkin je ke penjelaskan oleh Ko Khalidin sambilan ke riwayat ada yang dengar ke pegahnya. Ya, silakan Tengku. Ya, lu lanjutkan atau bono bacu. Ya, memang kegiatan open house, open mosque, rumah terbuka, masjid terbuka, kita lakukan situn 3, tak persilakan orang untuk masjid katanya, Islamic Center katanya, tak perlemah apa yang kita lakukan. Karena selamanya hanya transparan, hanya terbuka, orang merasa curiga apa pernah oleh orang Islamnya. Jadi dia dah buka nyo Quran, nyo kitab yang dah buatkan niat sehingga orang hanya curiga le. Nyo sangat menarik. Orang yang kan orang Islam yang nyo orang Islam hanya masalah memang kaget apa kan yang kau jadi orang-orang yang hanya Islamnya dia wate gekalan apa yang kita lakukan dia kata buka. Menyedon kena dengar apa kamu semua buat silakan duduk. Hanya tamong Islam hanya apa-apa. Tapi alhamdulillah dengan lagainya orang yang hanya merasa curiga terhadap apa yang kita lakukan. Jadi sebelum karena kita yang hendak lakukan open mosque, hendak lakukan terbuka lagi kan, orang nak rasa curiganya apa ya? Pi pornonya, cara pegat bom, macam-macam. Ya kan karena hana mentabawa ayat pun dalam Al-Quran, you pegat bom untuk bunuh diri hana. Dia baca dalam terjemahan dalam bahasa Inggris kah, dalam bahasa apapun enggak ada. Yang kegiatan-kegiatan dilakukan. Yang alhamdulillah yang sangat-sangat berhasil, bahkan memang nak challenge, nak tantangan kadang-kadang orang karena dengan emosi tanya. Orang emosi tanya orang Islam yang pegang bom sekian, belum pegah mana. Nyo harus tak bedakan ialah Islam dengan Muslim. Tah yakin Islam, tah yakin Muslim. Muslimnya orang, Islamnya agama. Menyena orang yang melakukan kesalahan pegat bom, nyo tak bersalah Islam, tak bersalah orang. Karenanya hanya urusan dengan agama. Karena dalam agama hanya pegah ayo pegat bom yang orang-orang yang hanya salah. Bahkan dalam agama Islam, agama yang sangat indah, agama perdamaian, kan agama perang. Getanyo perang dalam Islam, menyegetanyo akan dilakukan peperangan terhadap penyewa lawan. Define, dafa' sa'il. Hanya ipoh tu tak poh gop. Itu hanya tia rencana tia poh gop. Belum tu dalam jumlah mereka mau ide di Australia hanya dalam jumlah hanya 2% umat Islam. Jadi yang 2% yang kaletan karena 20 ton sebab ulun tuan truk kede umat Islam tadi 0.8%, hanya truk 1%, 8/10. Tapi dalam jangka 20 tahun, kami mendekati kepada 2%. Okey. Menyebut sambung dengan pertanyaan menurut yang baduk orang Aceh. Memang ya orang Islam manteng itu di hanya 2%, pasti tak bandingkan manteng. Yang pada ke orang Islam tadi termasuk orang bangsa-bangsa yang paling ramai tadi orang Libanon, orang Turki, kemudian orang Timur Tengah yang lain, orang Pakistan, India, Indonesia termasuk Aceh dalam halnya hanya 5% dari jumlah umat Islam yang kemudian orang Aceh hanya 5% daripada jumlah orang Indonesia yang tadi.
lepas. Jadi yang paling ramai orang Indonesia Kedah adalah orang Padang. Orang Padang ke orang merantau, orang Jawa, ya orang Aceh mungkin karena ulun tuan ulun tuan memang kan ketua masyarakat Aceh, tapi ulun tuan adalah sebagai chairman atau ketua atau pendiri daripada Ashabul Kahfi Islamic Center yang memang terbuka untuk orang Islam yang Bandung. Tapi dalam hubungan dengan masyarakat, alhamdulillah kita selalu sebagai orang Aceh kita kan ke mau orang Aceh, orang yang kan Aceh pun asal sesama Islam. Jadi kegiatan orang Islam di sini pada umumnya memang orang Islam, terutama orang Islam yang dari katanya dari Aceh yang jak gede adalah kelas menengah ke bawah. Masih kelas menengah ke bawah kan pekerjaan ini orang Islam hanya seluruh Australia baru sidro yang je ke member of parliament. Yang je ke anggota DPR baru sidro, yang di New South Wales baru sidro. Kemudian juga menancit yang profesor-profesor yang sangat sedikit kan ada tapi sangat persentasenya sedikit. Yang doktor sedikit kita bandingkan dengan orang-orang yang lain. Tapi menancit meta banding dengan orang Aceh meta bandingkan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia adalah dua level yang PhD. Dengan orang Aceh ya sangat sangatnya. Mungkin padu-padu laki akhirnya dikirim oleh pemerintah Aceh Kedah, tapi dikirim untuk jak sekolah. Kemudian ke Haruguo kan. Haruguo hanya menetap. Ulun tuan pegah mono kan hanya ke orang Aceh. Setiap orang Islam yang jak sekolah Kedah ulun tuan sarankan menyejit Bekwa Bandung. Karena kamu perlu orang-orang carang di sini. Karena apa lagi bono yang pertanyaan, walaupun kan pertanyaan tengku bono yang pertama, lu kira enggak ciknya, pakai bantal laksanakan syariat Islam di Aceh. Ulun tuan fikir, menyata bandingkan di Australia yang hana kanun tentang Islam, di Australia hana PP tentang Islam, tapi kok bisa dilakukan Islam secara get. Pertama di Aceh nyo hana alasan sedikit pun, mau baca pun hana alasan, hana terlaksanakan syariat Islam secara kafah. Karena kan perintah dalam Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi kafah dalam pelaksanaan syariat Islam yang dalam PP nomor 40 tahun 2000 tahun 2000 kan 2006. Kemudian dalam kanunnya kan jelas kafahnya dalam seluruh aspek kehidupan. Kan itanya kena kesan media Aceh syariat Islam yang pakai jilbab. Yang syariat Islam yang poh khalwat kan. Yang jilbab pun maah long kalai long baru 2 euro ino long kalan. Pakai jilbab lagi baru long kalai ino. Luar ketat bab budu. Kan? Baju ketat deh bentuknya. Jadi dalam menutup aurat bagi wanita kan hanya tertutupnya tapi beg deh bentuk. Jadi badan terbentuk luar ketat pakai banan. Kemudian nacik dan sebahagian pakai jilbab tapi order. Tapi yang okeylah yang mudah-mudahan dalam proses kan. Tapi yang sangat penting adalah pengislaman terhadap birokrasi. Birokrasinya pemimpin-pemimpinnya harus Islami. Mulai dari yang paling tinggi sampai ke yang miyuk. Dia biasa dapat Islam dari miyuk bilanya. Lu kira serentak lah. Serentak. Beino getes juga bejit baca Al-Quran misalnya juga bejit baca Al-Quran calon-calon bupati, calon-calon gubernur, tapi yang lain-lain yang lebih tinggi hanya tes. Menancit dari setiap aspek pemerintahan nyo harus orang yang berakhlak. Kan Islam kan akhlak, berakhlak. Beino menyo orang hanya akhlak. Akhlaknya mereka kan akhlak kan hanya akhlak. Gaknya macam merempak tengok assalamualaikum, kemudian dia baca doa sebelum makan. Okey, tapi yang lebihnya akhlak. Lebih dalam pemerintahan berakhlak adalah pemerintahan yang punya hati nurani. Sehingga hang lakukan yang kan hak ganyan. Hana ge persulit rakyat. Yang kita bandingkan dengan di Australia, peliti itu kan ya salah-salah orang untuk membantu orang. Kemudian di kamu lagi Ashabul Kahfi Islamic Center memakai gedung-gedung sekolah. Padahal kamu kan mempuruno pelajaran-pelajaran yang dipegang oleh pemerintah. Kamu perunokan Quran, kamu perunokan Islamic Studies. Tapi kamu daftar sebagai Ashabul Kahfi Language School, sekolah bahasa. Jadi anda yang minta-minta nyupi peruno Quran, peruno Quran maka hanjit. Karena untuk peruno Islam, agama apapun kan hanya Islam, nyo hanjit
pakai fasilitas pemerintah. Menancit, mereka tanya untuk kepentingan politik, hanya pakai fasilitas pemerintah. Yang je pakai fasilitas pemerintah lah untuk kepentingan pendidikan. Jadi tanya about language schoolnya, tak perlu anemi dalam untuk baca doa, pergi dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, asalkan bahasa Inggris, nyo adalah je tak lakukannya. Karena mi dalam bahasa Inggris, nyo memang karena grant khusus untuk sekolah-sekolah. Jadi lun setuju tak dengan Pak Ridwan, insya-Allah, dan insya-Allah memang metakalen dan lun yakin pemimpin-pemimpin ukanya, kemudian bagi lembaga legislatif kita sangat mengapresiasi, sangat menghargai terhadap keputusan orangnya, tapi ino pakiban untuk follow up. Untuk tak follow up. Baik tanya hanya nan menteng. Ino musuh-musuh tanya kadang-kadang kata-kata kan hanya orang yang kan Islam. Orang Islam sendiri je ke musuh. Artinya apa? Kita hanya apresiasi daripada pemimpin-pemimpin Islam di Aceh terlaksana syariat Islam. Tak kalian baik dari Miyub ataupun ke atas, waktu di DPR Aceh dengan eksekutif memutuskan bahawa Aceh berlakunya kanun syariat Islam. Paduk ribedo na urun tronu jalan menyambut kegembiraan. Menancit dari di Jakarta, paduk na tokoh-tokoh agama, paduk na tokoh-tokoh politik yang semoga selamat Aceh sudah melaksanakan, sudah memutuskan sebuah kanun pelaksanaan syariat Islam. Mudah-mudahan jika kamu ikut bandu mana. Justru yang dikirim wartawan NGO kena adalah untuk mencari kelemahan. Mencari kelemahan. Pecitnya Aceh kan berlaku syariat Islamnya lagu salah. Makanya tugas yang pertama dari eksekutif dan legislatif dan yudikatif pun nyo adalah betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Sehingga holan tajak ino. Mungkin insya-Allah menyenyo bisa dilakukan secara get, mungkin dua leto nuke hanale bank yang konvensional. Bandung Bank harus berdasarkan bank Islam. Menancit sekolah, hanale yang sekolah SMA, sekolah MSen, yang na sekolah sabo. Di sini adalah Islam. Kemudian baru dijabarkan yang lain. Menale hanale IAIN, hanale Syekh Kuala, yang adalah universitas. Dan Bandungnya universitas Islam. Kemudian naya bidang ekonomi, bidang hukum, bidang kelautan, menyanya laginya insya-Allah. Dan insya-Allah dalun tuan yakin letak generasi muda along kaleno yang profesor-profesor bahkan di luar negara letak profesor-profesor baik orang Aceh ataupun orang-orang yang kan orang Aceh, orang Islam yang kita hana orang Aceh, letak orang-orang profesor-profesor yang kan orang Aceh yang ahli dalam bidangnya masing-masing untuk menerapkan pelaksanaan syariat Islam secara kafah. Karena waktu pegang syariat Islam secara kafah, baik hanya lagi temikir barokan, temikir nyangka Islam karena kalau nak tasunun orang yang khalwat, kalau nak pegang kentuk orat, walaupun na bupati patnya, bupatinya kagak tampik kabeh bupati Aceh Barat bupati Aceh Barat kagak sediakan rok kurina tapi hana le bupati hananya. Nya hana diapresiasi lah kok. Sebenarnya kan alhamdulillah selamat Pak Bupati, drone kami lakukan. Tapi kebetulan atau pilih le drone yang kagak nasib drone mungkin kan. Cuma ada masjid tak pilih lah, dah pilih lah meruing laginya. Ya sangat luar biasa pemirsa. Jadi pengalaman kita mungkin di bidang yang tadi di bidang ni di bidang bagi-bagi pengalaman yang katanya mungkin hanya tu saja dalam Australia, tetapi Tengku Khalidinyo kanyan dekat 20 tahun di Australia. Tetap beberapa pengalaman kanyan tentang hidup di Australia dan di Aceh, tentang dalam perkembangan Islam. Mungkin drone perlain temayang hana po 4051 seriusa. Silahkan. Atau 0852 menyona SMS 0852 60 si kurang belah 57 puet belah. Iya, jadi teman-teman dah sambung habang dengan Tengku Khalidi. Tengku nyon nyoba katanya ini perken hari-hari besar Islam. Puasa, hari 1 Muharram kan lupa. Jadi nyoba katanya mungkin sambutan ya kan kadang kudupu pakai bahan maji kan. Ya, mungkin ada terima deh telepon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Soripat. Rika. Okey Rika, silakan Rika. Alam nanya Mbak Bapak. Bahasa Indonesia je. Jin, jadi masalah. Bahasa Inggris punya bahasa Inggris apa? Ingin minta mungkin sedikit penjelasan tentang gimana maksudnya sekarang
ini bagus untuk ibu-ibu ya. Kita memberi pemahaman atau pemikiran Islam. Tapi setelah menyangkut misalnya di luar wilayah Indonesia seperti misalnya luar negeri, tapi yang beradaskan negara Islam, masyarakat ini apalagi ibu susah untuk diberi pemahaman Islam. Mereka pikir oh itu sudah lewat terlalu jauh. Islam itu kan yang kami perlu tahu dasar-dasarnya saja gitu. Nah, sedangkan kita perlu tahu bagaimana Islam ini di Aceh khususnya, ataupun di luar negeri, ataupun negara-negara yang ada berasaskan Islam juga, itu bagaimana kita memberi pemahaman kepada ibu-ibu agar itu bisa menjadi sebuah pemikiran mereka bahwa kita perlu benar-benar mengenal Islam, tapi tidak hanya dari kategori dasar, tapi kita juga harus mengetahui seperti negara-negara luar yang bahwa mereka mempertahankan Islam sampai ke titik darah penghabisan. Nah, itu bagaimana, Pak? Saya ingin minta agar bisa memotivasi gitu ibu-ibu agar memahami Islam. Nah, itu saja, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rika ya, memang luar biasa Rika. Jadi Rika, sebelum kita lanjutkan pertanyaan dan jawaban dari Rika, jadi tak akan lele yang lewatnya. SMK Negeri 4 Banda Aceh menerapkan pola pendidikan KBK dan KTSP mengikuti standar pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, khususnya dalam bidang pelayaran, penangkapan ikan, serta dunia otomotif. Menyiapkan tenaga kerja profesional yang mandiri, produktif, terampil, kreatif, serta inovatif. Tersedia jurusan NKPI, Nautika Kapal Penangkap Ikan, TKPI Teknika Kapal Penangkap Ikan, TKR Teknik Kendaraan Ringan, dan TSM Teknik Sepeda Motor. SMA Negeri 4 telah mengirimkan siswa praktek belajar ke berbagai dunia industri di Indonesia, antara lain PT Sudi. Tengku Khalidin. Tengku Khalidinnya adalah 20 tahun di Australia. Goknya yang kerja ke di 20 tahun kau ikut ada undangan yang mungkin don hana habis dupu karena telah buka. Yang tema haji huronya perkembangan Islam di Aceh dan Islam di Australia. Jadi mio pelian itu manyong, dia itu manyong munonan telepon beri-beri dong. Jino akan jawab Tengku Khalidin dan sekalian dengan pertanyaan alun yang mungkin di samping lebih jawaban ke Rika ya sambilan jawab pertanyaan alun. Pak Khalidin atau Tengku Khalidin ya mudah-mudahan begah hari-hari besar Pak. Punya sambutan hari-hari besar mengaji hari-hari besar Islam ini dengan di Australia bagaimana? Anian Tengku Khalidin lanjutkan dengan pertanyaan dari Rika dan nyopa pi baca aju sigong SMS karena wate pi agak sempit ka bacut. Assalamualaikum Tengku. Saya tidak bertanya and kritik lagi, tapi saya hanya bisa bilang subhanallah. Karena dari pengalaman Tengku kisahnya tadi benar-benar menginspirasi hijriah and dakwah adalah salah satu warisan Islam. Mungkin tantangan di Aceh sekarang sama besar ya. Semoga Tengku diberikan istiqamah. Amin. Amin. Ya, pertanyaan perken haba dari 08522 sekian. Ya, terima kasih. Silakan Tengku Khalidin. Ya, memang buno kalau pegah Islam, orang Islam di Australia nyo anak tak ramai. Anak tu 2% pun. Ya. Jadi walaupun kita pegat acara-acara hari-hari besar Islam, biasa hanya bak masjid atau bak musalla atau bak Islamic Center tanyo. Hana lagi tino tampil meribe-ribe. Oh, hana yang lagi baru di Mahadal Ulum sampai 20,000 ya. 20,000 orang dah. Hana tino panina. Ya, mungkin kita terima oleh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari di Pak, Pak?
Itu dari Bang Har di Lampulau. Bang Har. Iya, silakan Bang Har. Assalamualaikum Pak Khalidi. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Pak Tato. Dia tahu balik unang gero Pak. Ya. Ada lagi yang mau cepat dengan ada geron. Awian kalau ada anang gero tanya Pak. Tindo memimpin nanggro Islamnya di tempat go mulut dipandang oleh go. Tapi bantu nanggro do Pak, ada negara gro. Udah mukmin orang Islam di Aceh berpakaian kayak pegang berbentuk Pak ya, lagi biola Pak kan. Sedangkan ada Islam kan lagi yang cara Muslim di Pak kan. Cuman pesan lo Pak Pak, karena ada di luar tadi ketahui kamu gak tadi pesan ke go tadi ngedidik orang lain. Mungkin dengan duanya balik ke dia itu, nah ada pemerintah yang kira yang dia sampaikan, mencelung kritik, mencelung pesan, titip jagalah Aceh dan tetap dalam agama Islam. Mungkin enak tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Tengku Khalidin. Pertanyaan dari Bang Harmono sekaligus dengan pertanyaan awal karena mungkin selesaikan yang awal dile. Iya, silakan. Yang awal hari-hari besar Islamnya memang tetap nak lakukan. Ya. Memang tapi ya orang ya dari jamaah-jamaah terbatasnya lah anak rame lagi kitanya. Terkecuali ya agak rame menye uro raya. Nyan pun menye uro raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, menye kenang ba uro weekend, kenang uro Sabtu ngau uro Minggu. Menye kan ba uro nyan memang agak kurang cit karena orang sedih kerja dan kerja tadi sangat ketat. Karena anak memang nyan kalian ketat nyan sebenarnya nyan syariah Islam yang anak korupsi wate punya kerja tadi kerja polapan sampai pet nyan hana ya cucu wate hana itayo ino kami kerja polapan ja tiket tekennya nilai absen oleh jajib kopi kemudian kemudian balik gelailam nya hana kerja baca Quran nilai setengah kan menanci wate break jadi hana yang dari seginya sebenarnya kita tanya perken salut kan tapi bagi kita karena kepentingan lain untuk uro raya memang nyata lagi tuan yang bisa memahami tanya. Tapi alhamdulillah ino kamulai sebahagian daripada masyarakat Islam menyuruh kepentingan Idul Fitri Idul Adha nya awal-awal gitu kan oro weekend kan oro Sabtu atau oro Minggu nya request awal-awal lonjut cuti bahkan yang sangat menarik lom adalah ino na surat edaran dari Premier di sini ada tengok gubernur lah kan yang berkuasa sinan menteri besar kepada setiap perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor yang nak karyawan orang Muslim menyegelakan izin untuk kepentingan agama supaya diberikan. Oh, diberikan. Nyan itu dia hanya berlaku hanya kanun kanun syariat Islam hanya tapi kana bianan. Cuma nyan ilun merasa kiban meta bandingkan dengan itu kana kanun, kana undang-undang secara yuridis formal kita kaji. Jadi sangat-sangat dhaif. Sangat-sangat dhaif katanya ino baik eksekutif baik legislatif baik masyarakat menyahana melaksanakan syariat Islam secara kafah. Jadi menyebut saran tengkunya sebenarnya hana pun minta saran le memang menyedilai kamu dilai 80-an nah 80-an batalun tuan sebagai ketua PI hantar je le ustaz-ustaz hang je baca le sebahagian ayat Al-Quran antara lain faman lam yakum bima andalallah fa ulaika humul kafirun hana tahu je baca le batanya karena bertentangan dengan undang-undang yang ada di Indonesia karena di undang-undang di Indonesia adalah watenya TAP MPRS tahun 20 tahun 66 menyatakan bahwa segala sumberlah Pancasila. Jadi seluruh undang-undang harus bersumber kepada Pancasila. Meda pegah. Oh, siapa saja tak baca ayat Quran meno yang hana gecok hukum menurut hukum Allah orang kafir. Nyai pesalah katanya. Mungkin kamu langlak watenya. Tapi wate Pak Amin Rais jir ke ketua MPR, alhamdulillah TAP MPRS-nya kahanali.
Iya. Jino kita di Aceh, alhamdulillah karena kanun syariat Islam. Tinggal itu ino baki bantah isi. Iya. Ya. Jadi saya hendak tunggu karena waktu kami mungkin pertanyaan dari Rika dan telepon mana karena tunggu jawab betul. Belum. Jawab singkat mudah tunggu karena waktu yang memisahkan. Okey, insyaallah karena kita yang lambat layu benar kan. Okey. Jadi sebenarnya itu terpulang kepada kita. Kalau ibu sebenarnya kalau saya sering mengatakan begini. Di dalam rumah tangga yang penting adalah ibu lebih pinter. Suami kurang-kurang pinter sedikit nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang mendidik anak itu adalah si istri, ibu. Jadi anak-anak sangat tergantung. Anak-anak kan seperti kertas putih. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir itu putih. Kalau kita sudah didik di rumah tangga